Hai hai hai, rindu sekali rasanya bisa menyapa kalian lagi. Yuk, kita mulai ceritanya. Di antara semua ketakutan dan keraguan, satu hal yang paling jelas, kepergianmu adalah hal yang paling kutakuti. Pada ringkasan alur cerita sebelumnya, di mana Hanli telah sampai di sarang kodok api kuno, ia ditugaskan untuk memancing kodok api keluar dari sarangnya. Marquis Nanlong dan Lu Weiying menyiapkan formasi untuk menjebak kodok api kuno. Singkat cerita, mereka mulai membuat persiapan. Selain formasi Marquis Nanlong, Hanli juga menempatkan formasi mantranya sendiri untuk menangani kejadian tak terduga. Setelah selesai, mereka menyembunyikan diri saat mereka menunggu Hanli memancing kodok api keluar dari guanya. Hanli mengeluarkan boneka serigala putihnya yang tersisa. Dia mengirim boneka itu ke dalam gua gunung. Dalam luapan lahar panas, monster itu saat ini sedang berbaring telentang dan bernapas dengan keras dalam tidurnya. Tubuh merah menyala dengan lebar 10 meter, panjang hampir 20 meter dan memiliki aura yang tidak biasa. Nafasnya mengandung kabut awan api merah. Ini pasti kodok api kuno. Hanli bisa melihat binatang itu dengan jelas. Hanli melihat sekeliling terdapat platform yang telah dibobol dengan karakter jimat, keempat sudutnya sudah rusak. Di tengah platform, adalah sisa-sisa tengkorak berjubah hijau, tergeletak sembarangan. Kodok api kuno yang sedang tidur sepertinya mendeteksi sesuatu dan dengan cepat membuka matanya, melihat sekeliling untuk menemukan boneka serigala putih di pintu masuk gua. Tidak baik. Hanli kaget, ia segera mengendalikan boneka serigala dan melarikan diri dalam seberkas cahaya. Kodok api kuno bergerak keluar. Waspadalah. Hanli berteriak. Marquis Nanlong dan Lu Weiying membeku saat mereka menatap gunung dari kejauhan. Bola api ditembakkan dari dalam gua dan langsung terbang ke arah mereka. Sesaat kemudian kodok api kuno terbang keluar dari gua, mengejarnya dengan cepat. Kecepatan kodok api kuno secepat ahli Yuan Ying tahap awal. Ekspresi Hanli tergerak saat melihat ini. Untungnya, boneka serigala memiliki spesialisasi dalam hal kecepatan. Hanli mengeluarkan bola api biru ke telapak tangannya. Sedangkan Marquis Nanlong dan Lu Weiying mempersiapkan harta sihir dengan ekspresi serius menunggu di samping formasi mantra. Ekspresi tegas muncul di wajah Hanli saat api biru di telapak tangannya bergolak, tumbuh lebih besar. Kodok api kuno memiliki inti api iblis setidaknya mencapai tahap pertengahan Yuan Ying. Hanli ragu apakah api es surgawinya dapat menahannya atau tidak, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, dia masih memiliki dua metode yang bahkan lebih ganas untuk membunuh binatang itu, yaitu inti api ungu dan formasi pedang berlapis emas. Dia bisa-bisa saja membunuh binatang itu dengan melepaskan semua boneka kelas formasi inti yang dia miliki, tetapi dengan melakukan itu, dia akan mengalami kerugian besar. Kodok api kuno bersuara puas merasa telah membunuh musuh yang menyusup ke sarangnya. Kemudian berbalik dalam persiapan untuk kembali. Akan tetapi, melihat bola apinya tertahan, ia marah dan membuka mulutnya, melepaskan ratusan bola api yang dahsyat. Kodok api merasakan permusuhan terhadap Hanli dan kilatan dingin muncul di matanya. Dengan satu nafas, ia melepaskan bola api lain dari mulutnya. Hanli juga meluncurkan es yang tak terhitung jumlahnya menghantam ratusan bola api. Ledakan dari segala arah bergema memenuhi udara. Ketika kodok api kuno melihat Hanli mundur setelah pertempuran, dia menjadi bingung. Binatang itu tidak terlalu cerdas, ia melesat tanpa banyak berpikir dan dengan penuh semangat mengejar Hanli. Seperti yang diharapkan, kodok api kuno akhirnya masuk ke dalam perangkap formasi yang telah disiapkan. Pada saat yang sama, Marquis Nanlong dan Lu Weiying secara bersamaan muncul. Kodok api kuno itu terperangkap oleh formasi mantra, mereka mulai melepaskan serangan tanpa ampun. Marquis Nanlong melemparkan cincin giok dari tangannya dan Lu Weiying melepaskan tombak biru ke arah kodok api kuno. Hanli mengambil kesempatan untuk mengaktifkan bendera formasi, melepaskan serangan bersama. Kodok api kuno tahu bahwa segala sesuatunya jauh dari baik. Makhluk itu melepaskan lolongan yang mengguncang dunia dan tubuhnya menyusut sebelum membengkak dengan hebat, melepaskan bola api, dan menghancurkan formasi. Kodok api kuno mencoba melarikan diri. Mengamuk dan melesat ke arah lubang yang baru saja dibuatnya. Marquis Nanlong dan Lu Weiying menggunakan harta sihir mereka untuk memblokir binatang buas itu agar tidak keluar dari formasi mantra, tetapi mereka sudah terlambat. Namun, Hanli dengan api es surgawi menghantam binatang itu dengan ganas. Kodok api bergetar sebelum meraung dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Kodok api kuno diliputi oleh rasa sakit dan segera jatuh dari langit. Marquis Nanlong dan Lu Weiying bersukacita saat melihat ini dan segera menyerang kodok api terus-menerus. Lu Weiying berteriak, "Rekan Taoishan, perisai api melindungi tubuhnya itu tidak ada habisnya. Kami membutuhkan Anda untuk menahan dengan kemampuan Anda atau kita akan memakan banyak waktu." Saat Hanli mengeluarkan 10 pedang bambu guntur, dan menggunakan mantra formasi pedang berlapis emas,
Lu Weiying dan Marquis Nanlong bingung melihat ini. Mereka mengira Han Li akan menggunakan api biru yang menakutkan itu untuk menghadapi kodok api, namun malah menggunakan beberapa pedang terbang. Han Li tanpa ekspresi melambaikan tangannya. Dalam kilatan cahaya keemasan, 10 pedang menjadi satu, dilapisi api biru yang mengamuk. Kodok api menatap pedang emas melesat ke arahnya, merasakan bahwa pedang itu merupakan ancaman besar. Kodok api meludahkan bola api merah berkilauan untuk memblokir serangan pedang emas. Inti iblis? Tidak mungkin. Han Li awalnya ketakutan, tetapi ia segera menemukan itu bukan inti iblis asli. Kodok api kuno juga tidak menyangka situasinya akan berubah begitu mengerikan. Dalam serangan terakhirnya, ia melepaskan esensi api tubuhnya, dan tanpa kesempatan untuk menarik napas, pedang bambu guntur besar itu menghancurkan pertahanannya dan memotong kepalanya. Ketakutan memenuhi matanya. Kodok api kuno hanya bisa membuka mulutnya dan meluncurkan lidah hitam legamnya. Pada saat yang sama, ia berjongkok bak seorang ninja kodok, dan siap untuk melompat. Namun, pedang bambu guntir telah disempurnakan dengan aurik esensi dan jauh lebih tajam dari pedang terbang biasa. Pedang membelah dalam kilatan cahaya keemasan, kepalanya yang besar berputar saat terlepas dari tubuhnya. Ketika Lu Weiying melihat ini, dia berteriak kegirangan, "Selesai!" "Tunggu sebentar." Han Li dengan dingin berteriak, menghentikan Marquis Nanlong. "Ada apa, Saudara Han?" Marquis Nanlong memasang ekspresi bingung. Lu Weiying juga melirik Han Li, wajahnya menunjukkan sedikit kewaspadaan. Han Li dengan tenang berkata, "Hanya saja saya belum memastikan bahwa kodok api kuno itu benar-benar mati. Tolong Saudara Nanlong jangan terlalu terburu-buru." "Apa? Kodok api itu masih hidup?" Marquis Nanlong dan Lu Weiying terkejut mendengar ini dan buru-buru bergerak mundur. Mereka menemukan bahwa ada yang aneh dengan kodok api Kong itu. Kepala dan tubuhnya yang terpenggal masih bersinar dan melayang di udara. Apakah tubuhnya abadi? Kodok api benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Marquis Nanlong berteriak ketakutan. Lu Weiying tampak sama terkejutnya. Abadi? Tidak ada apapun di dunia ini yang benar-benar abadi. Hanya saja vitalitasnya lebih kuat dari binatang iblis biasa. Han Li banyak membaca catatan kuno, ia tahu apa itu tubuh abadi. Setelah dia memutuskan kepala kodok api kuno, Han Li menyadari betapa anehnya dan merasa ada sesuatu yang salah. Dia kemudian berteriak agar Marquis Nanlong tidak mendekat dan melepaskan penghalang formasi, mencegah kesempatan kodok api itu untuk memulihkan dirinya dan melarikan diri. Sampai di sini dulu petualangan kita hari ini. Stay awesome and see you next time.